Adapun raja-raja atau penguasa Sumenep yang pernah bersemedi, di antaranya Potrekoneng. Potrekoneng merupakan putri dari pasangan Raden Ayu Retna Sarini dengan Wagung Rukyat alias Pangeran Secadiningrat II. Darah raja ini mengalir pada sosok Potrekoneng. Ia masih cucu dari Pangeran Netap Raja atau Pangeran Bukabu. Sebab Ibunda Potrekoneng merupakan putri dari raja yang berkuasa di kawasan desa Bukabu, Ambunten. Dalam babat Songenep dikisahkan bahwasanya Potrekoneng adalah putri keraton yang sering melakukan tirakat atau semedi, terutama yang masyhur pernah melakukan tirakat di Gua Payudan, di desa Payudan Daleman, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumenep. Ada pula sebuah legenda tentang kisah asmara sang putri dengan sosok penguasa di Pulau Sepudi, yakni Adipodai. Yang kedua, Joko Tole. Joko Tole merupakan putra dari Potrekoneng dengan Adipodai. Menurut legenda, perkawinan antara Adipodai dengan Potrekoneng itu lewat mimpi atau kawin batin. Saat sang putri sedang bertirakat, tiba-tiba dikejutkan dengan secercah sinar yang membuat perut Potrekoneng hamil. Pada akhirnya lahirlah tokoh yang melegenda dan namanya harum di negeri Majapahit tersebut. Setelah cukup dewasa, berkat perjuangan dan keberhasilannya di tanah Majapahit, Joko Tole dinikahkan dengan putri Raja Prabu Kertabumi Brawijaya V yang bernama Raden Ayu Dewi Retnadi. Selain itu, Joko Tole pun diberi gelar Raden Arya Kuda Panole dan berkuasa di Sumenep antara tahun 1415 sampai 1460 Masehi dengan gelarnya Secadiningrat III. Yang ketiga, Pangeran Jimat. Pangeran Jimat merupakan raja atau penguasa Sumenep yang berkuasa pada tahun 1721 sampai 1744 Masehi. Pangeran Jimat memiliki nama asli Raden Ahmad. Pusat keratonnya terletak di Karangtoroy, Kabupaten Sumenep. Beliau merupakan penguasa Sumenep yang ke-27. Pangeran Jimat adalah putra dari Pangeran Rama dari hasil perkawinannya dengan Raden Ayu Gumbrek, putri dari Pangeran Panji Pulang Jiwa. Pangeran Jimat menggantikan sang mertua yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang keempat, Kek Lesap. Kek Lesap disebut-sebut sebagai salah satu pemuda sakti dari Pulau Madura Barat di abad ke-18 Masehi yang membuat sejarah berbalut legenda atau bisa saja sebaliknya. Kek Lesap meninggalkan kota Bangkalan pada tengah malam dan menuju ke arah timur, hingga akhirnya ia sampai di Gua Gunung Payudan di Sumenep. Di gua itulah ia bertapa untuk beberapa bulan lamanya. Kek Lesap berkuasa di Sumenep antara tahun 1749 sampai 1750 Masehi. Pada saat itu, keraton masih berada di Karangtoroy. Kemudian oleh Raden Tirtanegara, keraton Sumenep diserang kembali, sehingga terjadi perang tanding antara Raden Tirtanegara dengan Raden Buka di halaman keraton. Pada perang tersebut, Raden Buka terkena tombak di bagian lambungnya, sehingga menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, sisa prajurit Raden Buka yang masih hidup melarikan diri ke Kabupaten Pamekasan untuk memberitahu kepada Kek Lesap bahwa Kabupaten Sumenep telah direbut kembali oleh Raden Tirtanegara. Yang kelima, Bindara Saud. Bindara Saud berkuasa di Kabupaten Sumenep antara tahun 1750 sampai 1762 Masehi. Keberadaan keraton yang awalnya berada di Karangtoroy kemudian dipindah ke Pajagalan. Beliau bergelar Kanjeng Tumenggung Tirtanegara. Bindara Saud merupakan penguasa Sumenep dinasti terakhir. Setelah Bintara Saud wafat, tampuk kepemimpinan keraton Sumenep diganti